Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada pertemuan kelima ini kita membahas analisis aktivitas operasi. Dalam pembahasan ini, kita harus tahu antara perbedaan laba akuntansi dengan laba ekonomi. Mungkin kalian baru dengar bahwa ada yang dinamakan laba ekonomi. Ada beberapa aspek pembeda, yaitu ada 6 aspek pembeda antara laba akuntansi dengan laba ekonomi. Yang pertama adalah sudut pandang pemaknaan. Laba akuntansi itu disusun sesuai dengan statement keuangan, yaitu harus berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum maupun IFRS. Sedangkan laba ekonomi, sudut pandang pemaknaannya itu dari pemegang saham. Karena pemegang saham itu merupakan investor bagi sebuah perusahaan. Dasar pengukuran. Di akuntansi, pengukuran itu biasanya menggunakan biaya historis. Sedangkan untuk laba ekonomi, pengukurannya adalah biaya kesempatan dan nilai pasar. Pengertian ekonomik untuk laba akuntansi itu adalah kelayakan jangka panjang. Sehingga ketika ini kita bahas, maka ada yang dinamakan laba permanen. Dari sisi laba ekonomi, pengertian ekonomik itu adalah penilaian jangka pendek untuk kebutuhan investor. Makna depresiasi. Di dalam laba rugi itu tentu ada biaya depresiasi yang akan mengurangi laba kotor. Dalam laba akuntansi, makna depresiasi itu adalah alokasi biaya depresiasi ke laba akuntansi. Sedangkan makna depresiasi menurut konsep laba ekonomi itu adalah penurunan nilai ekonomis. Seperti penurunan nilai aktiva, penurunan nilai piutang, dan seterusnya. Unit pengukur. Kalau di laba akuntansi itu biasanya unit moneter. Kalau di Indonesia ya rupiah, kalau di Amerika ya US dollar. Kalau laba ekonomi, unit pengukurnya itu adalah daya beli. Konsep dasar yang melandasi adalah kontinuitas usaha. Artinya asas accrual dalam laporan keuangan. Sedangkan laba ekonomi, konsep dasar yang melandasi itu adalah likuidasi. Dan nilai tunai dari suatu transaksi. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati,
Dalam laba akuntansi itu ada pendapatan dan keuntungan. Ini harus dibedakan. Pendapatan itu adalah arus kas masuk dari aktivitas operasi. Operasi sebuah perusahaan itu adalah menjual sebuah produk. Sedangkan keuntungan adalah arus kas masuk atau yang akan masuk yang tidak berhubungan dengan aktivitas operasi. Seperti selisih nilai kurs, itu kan ketika perusahaan mempunyai mata uang asing, maka selisih itu bisa menguntungkan juga bisa merugikan. Beban itu apa? Beban itu adalah beban arus kas keluar. Akan yang berhubungan dengan aktivitas operasi, itu dikatakan beban. Sedangkan kerugian adalah arus kas keluar maupun yang akan keluar, yang tidak berhubungan dengan aktivitas operasi. Laba ekonomi. Seperti yang telah kita bahas tadi terkait dengan perbedaan antara laba akuntansi dan laba ekonomi. Maka di laba ekonomi itu adalah ketika ukurannya itu adalah uang, maka ada dua konsep yang harus kalian perhatikan. Laba menurut konsep ini itu merupakan perubahan net aset dengan menyesuaikan transaksi modal yang didapatkan dalam satuan uang. Terus konsep yang kedua, ketika dalam ukuran uang adalah General Purchasing Power Money Maintenance. Laba menurut konsep ini adalah perubahan net aset atau aset bersih setelah disesuaikan dengan transaksi modal yang diukur dengan daya beli. Ketika kita membahas dalam ukuran daya beli umum, maka konsep laba ekonomi, modal fisik itu diukur dengan jumlah unit uang. Kapasitas produksi itu diartikan sebagai kapasitas fisik dan kapasitas untuk berproduksi. Kapasitas itu ada 3, yaitu kapasitas teori, kapasitas minimum, dan kapasitas maksimum. Ada di mana posisi perusahaan itu? Di kapasitas teorikah, di kapasitas minimumkah, ataukah di kapasitas maksimum? Ketika ada di kapasitas maksimum, maka daya beli perusahaan apakah mempunyai kemampuan untuk melakukan ekspansi. Karena ketika kapas maksimum, maka membutuhkan tambahan mesin jika ingin meningkatkan jumlah volume produksi. Yang kedua adalah General Purchasing Power, Productivity dan Maintenance. Diukur dengan unit
tenaga beli atau daya beli yang sama. Kapasitas produksi fisik perusahaan diukur dalam unit tenaga beli yang sama, dipertahankan dan dipelihara. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, gimana sih menghitung laba ekonomi? Kan selama ini kita nggak pernah menghitung ya, tidak pernah memperhatikan gimana cara menghitung laba ekonomi. Ada cara yang sangat sederhana, yaitu net asset 31 Desember 2019 dikurangi net asset 1 Januari 2019. Itu artinya net asset akhir tahun dikurangi net asset awal tahun. Itulah yang dinamakan laba ekonomi untuk konsep money maintenance. Begitu juga untuk konsep produktivitas capacity maintenance. Net asset tanggal 31 Desember dikurangi dengan biaya yang diperlukan untuk mempertahankan kapasitas produksi. Supaya perusahaan itu bisa memproduksi sesuai dengan target mereka. Misalnya net asetnya 15 juta, biaya yang diperlukan itu 12.500.000, maka laba ekonominya adalah 2.500.000. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pengukuran laba. Secara umum, laba dapat diklasifikasikan menjadi laba berulang dan laba tidak berulang. Laba operasi dan laba non-operasi. Laba berulang itu adalah laba yang dihasilkan dari operasi reguler atau operasi secara rutin yang dilakukan oleh sebuah perusahaan. Misalnya kalau perusahaan Aqua, laba berulangnya itu ya dari hasil penjualan air mineral mereka. Bukan hasil dari hak merek mereka atau dari royalti. Itu bukan laba yang berulang. Dalam laporan laba rugi, biasanya menyajikan 3 pengukuran laba, yaitu laba bersih, laba komprehensif, dan laba yang masih berlangsung. Laba operasi, yaitu laba yang dihasilkan dari operasi perusahaan. Laba non-operasi adalah laba yang dihasilkan dari kegiatan non-operasi dalam perusahaan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa hal yang penting kalian perhatikan bahwa pendapatan komprehensif itu disajikan ya, dalam laporan laba rugi itu disajikan setelah pendapatan bersih atau setelah pendapatan laba
setelah pajak. Laba setelah pajak itu bisa ditambah atau dikurangi dari kerugian maupun keuntungan yang belum direalisasi dari surat berharga. Berarti perusahaan bisa saja berinvestasi untuk membeli saham perusahaan lain, atau bisa juga membeli obligasi dari perusahaan lain yang merupakan surat berharga. Dari mana kita bisa melihat bahwa ada keuntungan maupun kerugian padahal surat berharga itu belum direalisasi? Karena saham itu punya nilai nominal, begitu juga untuk obligasi itu juga punya nilai nominal, maka tentu ada harga pasar baik itu untuk saham maupun untuk obligasi. Harga pasar itu di atas harga nominal ataukah di bawah harga nominal. Ketika di atas harga nominal, maka ada keuntungan dari surat berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Terus yang kedua, laba bersih dikurangi ataukah ditambah penyesuaian perubahan mata uang asing. Seperti yang kita ketahui bahwa nilai kurs rupiah itu bisa berubah-ubah setiap menit maupun setiap hari. Sehingga setiap akhir tahun harus dilakukan penyesuaian perubahan mata uang asing yang dimiliki oleh perusahaan. Atau penyesuaian mata uang asing karena pinjaman mereka itu berupa mata uang asing, bukan rupiah. Yang ketiga, ditambah atau dikurangi penyesuaian manfaat pasca pensiun. Jika perusahaan itu memiliki program pensiun bagi karyawan mereka. Ditambah atau dikurangi keuntungan atau kerugian yang belum direalisasi dari instrumen derivatif. Maka akan menghasilkan laba komprehensif. Apa sih pentingnya kita harus menganalisis pendapatan komprehensif? Karena timbulnya merupakan perkiraan akuntansi atas laba ekonomi. Seperti yang kita ketahui, rumus dari laba ekonomi itu adalah laba bersih atau penjualan, pendapatan, dikurangi biaya eksplisit, dan dikurangi juga dengan biaya implisit. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, di dalam sebuah laporan laba rugi, itu terkadang ada pos tidak berulang. Pos tidak berulang itu dibagi menjadi beberapa kriteria ya. Ada yang pos luar biasa, terus ada operasi yang dihentikan,
Sebuah perusahaan biasanya memiliki beberapa unit lini produksi atau unit lini produk. Contohnya Unilever itu mempunyai banyak sekali unit lini produk mereka. Untuk sampo saja ada berbagai macam merek sampo yang dimiliki oleh Unilever. Bisa saja nantinya Unilever itu menghentikan produksi atau operasi untuk salah satu merek sampo mereka. Itu harus dianalisis ya. Penghentian operasi ini itu biasanya tidak terjadi dalam setiap tahun, tetapi hanya terjadi ketika ada penurunan yang sangat signifikan dari produk yang dijual. Kalau pos luar biasa itu karakteristiknya adalah sifatnya tidak lazim. Dan hanya kebetulan berhubungan dengan aktivitas rutin. Contohnya apa ya pos luar biasa? Pos luar biasa dalam sebuah perusahaan ketika melaporkan laba rugi itu memang sangat jarang terjadi. Sehingga pos luar biasa ini ketika itu terjadi maka harus disajikan sebagai income before extraordinary item. Dan harus disajikan dalam laporan laba rugi itu secara terpisah atau baris tersendiri. Jadi tidak bisa digumpulkan atau diurutkan dengan laporan laba bersih. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, pos luar biasa yang lain adalah perubahan prinsip akuntansi. Ada dua hal yang nantinya terkait dengan perubahan prinsip akuntansi, yaitu perubahan prinsip akuntansi ataukah perubahan estimasi. Ketika melakukan analisis perubahan akuntansi, maka perhatikan arus kasnya, terutama arus kas operasional. Apakah perubahan akuntansi ini terkait dengan manajemen laba ataukah tidak? Dan hitung dampak terhadap laba ekonomi dan laba tetap. Pos khusus. Pos khusus ini sama ya dengan yang tadi ya, yang di atas ini, yaitu pos luar biasa. Ini ada pos khusus. Kalau pos luar biasa tadi bisa terjadi antara kedua-duanya. Kalau di pos khusus itu dikategorikan bukan kedua-duanya ataukah salah satunya, lazim, tidak lazim, ataukah jarang terjadi. Analisisnya adalah manajemen laba dan pos khusus. Terus lihat ketika pos khusus ini terjadi, apakah ada penyesuaian laporan laba rugi atau tidak? Apakah ada penyesuaian di neraca atau tidak?
Jika hal itu dianalisis dan tidak terjadi penyesuaian, maka perlu didalami lebih mendalam. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Selain ada pos luar biasa atau pos tidak berulang, maka kalian harus tahu yang bukan pos tidak berulang. Tidak disarankan dimasukkan dalam pos luar biasa, itu adalah penurunan nilai atau penghapusan piutang, persediaan, peralatan yang disewakan kepada pihak lain, biaya penelitian dan pengembangan yang ditangguhkan, atau aset tidak berwujud lainnya. Keuntungan atau kerugian penjualan segmen usaha tertentu. Asalkan penjualan ini tidak terjadi pada akhir tahun. Jika penjualan ini terjadi pada akhir tahun, maka analisis manajemen laba harus sampean dalami. Keuntungan atau kerugian dari penjualan atau penghapusan properti, bangunan, atau perlengkapan. Misalnya, perusahaan memiliki villa ya. Memiliki villa, terus villa itu sudah usianya sangat tua dan itu dihapuskan oleh perusahaan. Itu bukan merupakan pos tidak berulang. Ada dampak ya. Ketika ada pemogokan tentu ada dampaknya bagi perusahaan dalam laporan laba rugi. Dampak pemogokan termasuk yang dilakukan oleh pesaing dan pemasok utama juga harus dianalisis. Apakah penurunan laba bersih ini dikarenakan pemogokan ataukah dikarenakan oleh hal yang lain. Jika karena pemogokan, maka itu tidak bisa diklasifikasikan pos tidak berulang. Yang terakhir adalah penyesuaian accrual atas kontrak jangka panjang. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Ada beberapa alat ya. Untuk melakukan analisis akuntansi terkait dengan pengakuan pendapatan. Ada pengakuan pendapatan terkait dengan hal ketidakpastian. Misalnya, ketika kita membaca daftar umur piutang, ada beberapa debitur perusahaan itu yang menunggaknya itu berulang-ulang, tetapi masih aja dikasih penjualan secara kredit oleh perusahaan. Dan akibatnya adalah membengkaknya tagihan terhadap pelanggan atau debitur tersebut. Sehingga kita perlu melakukan telaah melalui penyisihan piutang ragu-ragu atau piutang yang tidak tertagih. Yang kedua adalah pengakuan pendapatan jika terdapat hak pengembalian. Penjualan itu biasanya
ada sebuah perjanjiannya bahwa barang yang dibeli itu bisa dikembalikan dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Pendapatan waralaba. Pendapatan waralaba dan biaya waralaba itu diakui saat seluruh jasa atau kondisi material yang terkait dengan penjualan sebagian besar telah dilaksanakan. Sekarang kan banyak sekali ya waralaba yang ada di Indonesia, Indomaret, Alfamaret, Pizza Hut, McD, itu semuanya adalah pengusaha dengan cara mendirikan usaha waralaba. Dan ada akuntansi, prinsip akuntansi tersendiri untuk waralaba. Penyajian pembiayaan produk. Dicatat sesuai dengan transaksi pembiayaan, yaitu persediaan dilaporkan pada laporan penjualan, tidak mengakui adanya pendapatan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pendapatan kontrak. Seperti biasa, ada sebuah bisnis yang khusus bergerak di bidang konstruksi. Sehingga untuk menyelesaikan pekerjaan memerlukan jangka waktu yang cukup lama. Misalnya untuk menyelesaikan jalan tol dari Pasuruan ke Probolinggo itu kan butuh beberapa tahun. Sehingga pengakuan pendapatan itu diwajibkan menggunakan metode prosentase penyelesaian dengan nilai wajar. Ingat ya, dengan nilai wajar prosentase itu. Artinya adalah sebuah perusahaan konstruksi itu biasanya menerima pembayaran secara termin. Sehingga misalnya termin 1 itu menyelesaikan 30% dari seluruh nilai kontrak jalan tol. Sehingga yang diakui sebagai pendapatan ya cuma 30% itu dengan penilaian yang wajar. Pendapatan diterima di muka. Pendapatan diterima di muka, kalau di neraca diakui sebagai hutang. Kalau di laba rugi, itu harus pengakuan pendapatannya adalah sepanjang periode masa kontrak. Misalnya, sebuah perusahaan menjual sebuah produk, tentu dengan jaminan garansi. Di jaminan garansi itu juga tentu ada ketentuan dan syarat yang berlaku. Perusahaan itu punya data berapa sih biaya garansi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk produk A setiap tahunnya. Itu adalah nanti digunakan sebagai estimasi pendapatan di muka untuk biaya jaminan
produk. Dampak pengakuan pendapatan. Tentu pengakuan pendapatan ini mempunyai dampak terkait dengan perkiraan yang menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati, ada beberapa hal yang harus sampai perhatikan terkait dengan pos yang ada di dalam laporan keuangan, terutama di laporan laba rugi. Ada yang dinamakan dengan beban tangguhan atau beban yang ditangguhkan. Ngapain sih beban itu ditangguhkan? Karena manfaatnya itu belum pasti atau belum terbukti. Misalnya, sebuah perusahaan melakukan penelitian dan pengembangan virus corona. Semua biaya terkait dengan pengembangan untuk mencari vaksin virus corona itu harus ditangguhkan. Karena apa? Karena belum pasti bahwa vaksin itu cocok untuk virus corona. Berapapun biayanya harus ditangguhkan. Karena ada kemungkinan pengembangan vaksin itu gagal, walaupun sudah mengeluarkan sangat banyak biaya. Beban piranti lunak. Sebuah perusahaan yang memproduksi piranti lunak tentu membutuhkan penelitian dan pengembangan supaya piranti mereka itu sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Sehingga mereka itu harus menangguhkan semua beban terkait dengan piranti lunak. Biaya eksplorasi dan pengembangan industri pertambangan. Ini sama dengan, ya hampir sama dengan penelitian dan pengembangan. Tetapi kalau di penelitian dan pengembangan itu merupakan ada departemen tersendiri. Tetapi kalau biaya eksplorasi itu dilakukan murni oleh perusahaan secara keseluruhan. Misalnya eksplorasi minyak. Ada kemungkinan kegagalan dalam eksplorasi itu terkait dengan estimasi jumlah minyak yang akan dieksplorasi. Sehingga beban eksplorasi itu harus ditangguhkan. Rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Itu tadi adalah beberapa analisis akuntansi terkait dengan aktivitas operasi. Sedangkan analisis finansial terkait dengan aktivitas operasi itu bisa menggunakan analisis common size, bisa menggunakan analisis angka indeks angka tren, bisa menggunakan margin kenaikan atau penurunan penjualan, bisa menggunakan margin laba kotor, margin laba operasi, margin laba bersih. Kemudian kita juga bisa membandingkan biaya operasi dibanding dengan penjualan. Laba operasi dikaitkan dengan tingkat bunga, imbal balik atas aset, dan imbal balik atas modal. Demikian, semoga bermanfaat. Saya akhiri.